Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue beruntung banget karena hari ini gue ditemani teman gue Deta Nugraha. Ini seorang YouTuber juga, YouTuber audio dari kota Malang. Jauh-jauh dari Malang, Jawa Timur datang ke Bandung. Hari ini kita mau collab. Kita mau ngobrolin apa, Det? Kita mau bahas Moondrop SSR. SSR yang kepanjangannya Super Spaceship. Spaceship, oke, bahasa Inggris gua kan anak sastra jadi masih bener lah ya. Reference, oke. Ini harganya di kisaran Rp600.000 dan katanya ini salah satu barang yang hype-nya dari Moondrop ya, yang lagi rame banget. Dan dia ngegusung ini nih, anime. Ya, buat para pecinta anime dan waifu-waifunya. Ya, pasti ini akan menarik. Oke, gimana bunyinya? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover untuk speknya kita langsung aja. Ini gua aja yang sebutin ya speknya ya. Oke, speknya itu frekuensi responnya itu cukup standar, nggak terlalu aneh-aneh. Itu di 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi ya standar lah. Kemudian impedansinya ada di 16 ohm. Jadi termasuk cukup mudah untuk di drive. Jadi Music Lover yang punya HP langsung colok nyala gitu. Terus, nah ini yang menarik. Housingnya katanya dari aluminium alloy. Aluminium alloy itu termasuk logam yang stir, yang kuat dan tapi ringan gitu. Jadi harusnya sih build quality-nya nanti kita bahas akan oke banget. Nah, yang menarik juga drivernya itu dynamic, itu bahannya dari beryllium. Yang kita tahu kan, kita udah berapa kali bahas kan, yang drivernya beryllium itu biasanya oke semua. Nah, ini termasuk salah satunya. Kabelnya katanya pakai ini nih, lead silver plated 4N. Ya, OFC berarti oxygen free copper, jadi tahan oksidasi katanya, tapi kelihatannya sih oke ya kalau kita bilangnya. Oke dari batch 1 harusnya. Untuk pinnya masih pakai konektor standar 2 pin 78. Ingat beda sama yang KZ. Kalau KZ pakai 075, ini 078. Nah, kurang lebih untuk speknya seperti itu. Nah, untuk build quality sama desainnya, lu bisa jelasin? Bisa sih. Oke. Gimana? Dari bawah, dari kita mulai dari konektor. Untuk konektornya, si Moondrop SSR ini dia pakai 3,5 ya, dengan gold plated. Sehingga suara yang dihasilkan mungkin juga bakal terpengaruh juga dari bahan juga. Dia pakai silver OFC. Ya, untuk dari kabel ini ke sininya, splitternya ini cakep banget. Dia pakai splitter dengan logo Moondrop di bagian depan dan di bagian belakang ada emboss Moondrop gitu. Tulisan Mandarin juga ya kayaknya. Iya, yang depan bahasa Mandarin, yang belakang ya English gitu. Tulisan Latin lah ya. Latin. Terus untuk kabelnya ini cukup lentur, build quality-nya tuh nggak kerasa. Kabel tuh yang sering kita bahas itu mikrofonik apa enggak. Dia termasuk nggak mikrofonik sih. Jadi kerasa lentur dan nyaman dikenakan ketika kegesek sama baju itu nggak bunyi-bunyi aneh. Itu. Dan ya gue juga ngerasain sih ini lentur banget. Jadi kadang-kadang ada yang agak keras gitu. Terus kemudian ada yang braidnya agak kaku gitu kan. Ini halus banget gitu. Halus. Ya kabel lead termasuk kabel bagus. Ini detachable, cuma udah jadi satu, jadi nggak terpisah. Detachable-nya itu kayak ini kayak dicor gitu ya. Di kabelnya langsung ke konektornya ini dia langsung built in. Jadi emang bukan detachable? Iya detachable, cuma kelihatannya kayak solid gitu ya. Ada tuh yang kabel build-nya tuh nggak langsung jadi satu, jadi kayak disolder manual. Yang kayak gitu loh, yang kerasa kesan DIY banget kan ada kan. Ini enggak. Ini kesannya tuh lebih awet harusnya, karena kan nggak goyang-goyang ini. Iya betul. Gitu. Tapi ini termasuk detachable kan? Detachable 2 pin. Ini detachable 2 pin. Jadi itu yang jadi penanda menarik juga, kabelnya ada ini markingnya di kabel warna merah kanan pasti ya. Di kanannya itu yang menarik, jadi lebih gampang dilihat, nggak meraba-raba ini apa sih kanan apa kiri gitu. Iya bener. Di housingnya kerasa sturdy banget, tadi udah dijelasin Glenn ya. Aluminium alloy itu ringan dan kuat banget dengan finishingnya itu Dove-nya kelihatan elegan banget. Dan juga ada marking juga sih, kalau kurang jelas daripada salah pas nyopot kabel tancap mana ya. Ini kanan apa kiri? Di housingnya ada R sama
L ini. L. L. Jadi overall Desainnya, ini udah desain umum sih, apa ya? Kayaknya kesannya bakalan ergonomik banget. Terus nozzle-nya nozzle standar lah ya. Standar. Oh, filternya rapi banget. Iya. Ini katanya filternya ada anti clogging, jadi ini dibikin nggak bikin nempel. Iya, kotoran dan nempel sampai katanya 3 lapis. Jadi ini bagus, termasuk yang bagus. Dia juga memperhatikan masalah kotoran untuk disinfektan ini. Cukup gede ya nozzle-nya untuk ukuran IM. Walaupun ini tadinya waktu gue pertama kali buka, gue pikir bakalan gede banget sih, tapi ternyata mungil ya. Untuk ukuran housingnya mungil banget. Ini buat yang mungkin music lover yang nggak suka yang bulky, kayaknya ini bakalan bisa cocok kayaknya ya. Iya, kesannya sleek dan rapi. Oke, kalau gue pribadi sih mungkin gue kalau dikasih desainnya, gue mungkin bisa ngasih poin 8 lah. Kayaknya oke ya, menarik. Oke, udah pas banget buat kita. Oke, cuman ini belum ada mic-nya ya, cuman 3 volt ya. Nah, ya sayangnya belum ada edisi mic-nya kalau nggak salah. Gak apa-apa, tapi yang penting kan suaranya. Kita akan bahas nanti. Suara sama tampilan. Oke, music lover, sekarang kita langsung saja masuk di sound quality-nya. Nah, Dad, ini yang kita unit yang kita punya ini katanya batch kedua. Jadi katanya music lover ada perbedaan sama batch pertama. Katanya sering ada problem di kabelnya sama suaranya juga agak berbeda. Nah, di batch 2 katanya mereka udah memperbaiki untuk di kabelnya sama di sound quality-nya. Jadi di kabelnya batch pertama itu rawan oksidasi. Baru dipakai berapa minggu udah berubah warna. Hijau ya. Tuh, kelihatan banget. Hijau, ada yang paling parah hitam jadi hitam. Waduh. Yang batch kedua OFC sekarang. Udah bagus banget. Udah dia dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama, perubahan warnanya hampir nggak ada sih. Ya, terus tuning suaranya ternyata juga ada pastinya berubah. Ada improvement. Nah, secara umum tuning suaranya seperti di sini. Oke, nah Dad, menurut lu gimana nih dari impresi lu nih? Gue pengen tahu dulu dari impresi lu untuk Moondrop SSR ini seperti apa? Suara nih. Dari suara singkat aja, dia punya timbre yang natural, timbre ini. Tonalnya lumayan bisa dijadiin acuan, dalam artian bassnya nggak terlalu over yang gimana, dan punya detail di mid dan high-nya bagus. Itu impresi singkatnya sih. Untuk yang lebih teknis, kita ngomongin sparasi bagus di harganya. Sparasinya tergolong jelas, positioningnya juga jelas, dalam artian layering kerasa antara depan, tengah, belakangnya kerasa kok. Itu impresi kasar dari saya sih. Gimana kalau Glenn sendiri? Kalau gua memang tuningnya ini Moondrop. Moondrop banget. Ya, Moondrop banget. Kenapa? Karena biasanya yang gue dengar beberapa series Moondrop itu mid-nya itu bagus banget, istimewa. Nah, kalau gue nangkep ini di bass-nya mungkin bukan yang paling deep, bukan yang paling dalam gitu ya, tapi punch-nya lumayan dapet. Cuman memang di mid-nya kan, music lover bisa lihat ya di frekuensi responnya itu ada sedikit boost. Jadi memang itu apa ya? Intimate banget. Lebih maju, lebih dekat ya, ke kita. Jadinya vokalnya lebih dekat ke kita. Terus kerasanya lebih intimate, kemudian clear gitu untuk mid-nya ya, untuk vokalnya ya. Untuk vokalnya clear. Sama kerasanya dia apa ya? Cukup punya body di mid-nya. Jadi kalau kayaknya kita lagu-lagu gitu yang audiophile yang banyak vokalnya, atau mungkin juga kayaknya lagu-lagu anime juga kayaknya masuk. Karena gini, lagu anime kan lu kalau dengan lagu anime itu cenderung agak V-shape. Jadi kan ketemunya sama ini jadi dia rata gitu, lebih balance. Lebih balance jadinya. Nah, untuk treble-nya gue lumayan suka sih. Memang bukan yang paling cering, tapi lumayan lah, dapat cering-ceringnya masih dapet gitu. Iya, lebih halus mungkin ya. Lebih halus. Buat sound stage-nya gue ngerasa yang tadi lo bilang sih, gue setuju. Positioning-nya oke, dapat. Kemudian layering bagus, staging-nya bukan staging sih, imaging-nya 3D-nya itu juga kerasa cukup luas. Gue nggak bilang luas banget karena cukup vivid gitu. Ya, tapi masih dapat lah, terutama yang kita dengerin lagu-lagu live juga, anime untuk live gitu masih oke. Segmented untuk atau enggak? Gue masih bisa bilang ini orang sih. Oke. Cuman memang paling istimewa di vokalan. Oke. Nah,
gue rasa mungkin dari impresi singkatnya seperti itu. Nah, kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover cari IM dengan desain yang oke, yang menarik, steer, jadi build quality-nya oke banget, yang solid, kemudian harganya juga masih oke, nggak terlalu mahal. Ngomong-ngomong harganya di kisaran Rp600.000. Mungkin fans anime ya, film-film Jepang atau mungkin komik-komik Jepang, kayaknya ini bisa jadi koleksi. Ya. Apalagi suaranya yang cukup all-rounder dan istimewa di vokal gitu. Oke, kayaknya itu aja deh hari ini kita ya. Ya, udah semua kita bahas. Oke, Music Lover. Nah, tapi yang penting adalah selalu audisi dan percaya kuping sendiri. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. UFC. UFC. Ya. UFC mah itu berantem. Beda. Beda. Beda lagi.